Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangkit dan bercahayalah. Saya percaya di bulan yang baru ini ada pengharapan yang baru Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga kita dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengawali bulan ini dengan tema kasih yang bertindak. Banyak orang berpikir ketika melakukan kasih yang bertindak, itu hanya melakukan sesuatu saja. Tetapi sebenarnya ketika saudara melakukan kasih yang bertindak, saudara mengalami perubahan demi perubahan hidup. Nanti kita akan lihat. Mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam Efesus 4 ayat 28 dan 29. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus menuliskan ayat-ayat ini dalam rangkaian judul perikop manusia baru. Manusia baru berbicara tentang manusia yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun mengalami pembaharuan demi pembaharuan terjadi dalam kehidupannya. Pembaharuan apa itu, Pak? Pertanyaannya kan seperti itu. Pembaharuan dari sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat yang baik dan benar. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat bahwa manusia baru berarti seharusnya mengenakan kebiasaan baru, mengenakan karakter yang baru. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, bukan hanya mengalami kelahiran kembali dalam Kristus ketika dia percaya Yesus, tetapi seharusnya mengalami pembaharuan terjadi. Di dalam ayat firman Tuhan ini, saudara, kita bisa menemukan ternyata untuk merubah cara berpikir menjadi cara berpikir yang baru, bersikap menjadi bersikap yang baru, kemudian juga melakukan perbuatan menjadi perbuatan yang baru, termasuk kebiasaan yang baru, termasuk juga mengalami dan juga memiliki karakter yang baru. Dibutuhkan perbuatan atau tindakan yang jelas, yaitu apa, saudara? Tindakan yang berlawanan dengan perbuatan-perbuatan jahat yang dulu pernah kita miliki. Nah, tadi dalam ayat yang ke-28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya begini, ketika engkau menjadi manusia baru, milikilah komitmen untuk berhenti melakukan perbuatan dosa. Di sini diberikan sebuah contoh, yaitu mencuri. Orang yang mencuri hendaklah berhenti. Tetapi berhenti berbuat dosa itu memang baik, namun harus disertai dengan melakukan kebenaran. Supaya apa? Supaya kebiasaan-kebiasaan keberdosaan itu menyingkir, muncullah kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di sini dikatakan begini, saudara ya. Mereka tidak mencuri lagi, tetapi bekerja keras dengan tangan mereka. Tidak hanya sampai di situ, tetapi mereka berbagi dari apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka tadi. Wah, luar biasa sekali. Menjadi manusia baru bukan berbicara masalah status yang baru di dalam Kristus. Menjadi manusia baru bukan hanya berbicara tentang kita sudah berada dalam sebuah gereja. Menjadi manusia baru berbicara tentang merubah perbuatan kita, merubah kebiasaan kita, dan yang berdampak kepada perubahan karakter dalam hidup kita. Nah, saudara, bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi melakukan kebenaran. Bukan hanya sampai di situ, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, luar biasa sekali. Hal yang kedua dikatakan di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya apa? Ayo tinggalkan perkataan-perkataan kotor, kata-kata makian, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Allah, diucapkan di tempat tersembunyi saja sudah tidak layak. Apalagi kita lemparkan kepada orang lain walaupun situasinya lagi sedang marah dan emosi. Tetapi gunakanlah kata-kata yang membangun, supaya ketika orang mendengar ucapan kita, orang mendapat kasih karunia Allah. Sulit, Pak. Oh, sulit memang. Karena apa? Perkataan itu keluar dari hati.
Hati kita lah yang perlu kita bereskan terlebih dahulu. Makanya setiap pagi seharusnya kita memiliki hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Sehingga apa? Hati kita memiliki perbendaharaan yang baik. Dan ketika kita menghadapi tekanan melalui perbuatan ataupun perkataan orang yang negatif terhadap kita, kita bisa mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan kata kita. Sehingga orang yang mendengarnya terbangunkan imannya. Orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman ini memberikan kami kekuatan untuk mengalami perubahan demi perubahan. Menjadi manusia baru, bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi melakukan kebenaran. Bukan hanya melakukan kebenaran, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya Roh Kudus membantu kami, menopang kami, memberi kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.